Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Dalam anugerah Tuhan kita bersyukur kita masih dapat diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan sebuah tema yang penting, yaitu bijak di musim yang sulit. Nah, mari kita akan membaca di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saudara, tidak bisa dipungkiri, hari-hari di mana kita hidup sekarang ini, kita ada dalam sebuah situasi yang tidak mudah. Akibat pandemi COVID-19, maka ini sangat berdampak sekali Bapak Ibu di dalam perputaran perekonomian. Makanya tidak heran kita menjumpai ada banyak pengusaha yang gulung tikar. Ada beberapa ruko yang dijual, bahkan ada juga resto-resto yang akhirnya tutup. Dan inilah fakta di mana kita sedang berada di sebuah musim yang tidak mudah. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak kepada kita pada pagi hari ini, mari kita harus jadi keluarga yang bijak. Jadilah orang-orang yang bijaksana. Saudara, ada beberapa keluarga yang hari-hari ini, terutama keluarga anak-anak Tuhan, mereka mengeluh dalam hal apa yang namanya keuangan. Mereka merasa kehidupan mereka pas-pasan dan bahkan mengalami apa yang namanya defisit. Walaupun sebenarnya kalau ditinjau dari pendapatan mereka sebenarnya relatif besar dan sangat mencukupi untuk kebutuhan mereka. Nah, masalahnya kemana uang mereka Bapak Ibu? Nah, ternyata masalahnya adalah bagaimana ketidakmampuan kita dalam mengelola keuangan, saudara. Nah, ini masalah serius. Besar atau kecilnya pendapatan seseorang itu sangat memerlukan kecermatan, Bapak Ibu, di dalam kita mengelolanya. Jika tidak, maka tentu ini akan sangat berdampak bagi kita. Sehingga tidaklah heran kita akan sewaktu-waktu mengalami apa yang namanya kesulitan keuangan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita harus ingat bahwa kemampuan kita dalam mengelola keuangan itu sangat menentukan kepercayaan Tuhan atas kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya apa yang kita miliki, pendapatan yang kita peroleh, keuangan yang ada pada kita, itu semua adalah milik Tuhan. Walaupun kita yang bekerja keras, kita yang berupaya untuk bisa mencapai semuanya itu. Tapi ingat, kekayaan, pendapatan yang kita miliki adalah anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya kita ini sebenarnya hanyalah bendaharanya Tuhan. Nah, ketidakmengertian inilah yang akhirnya membuat beberapa orang akhirnya mereka tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya mereka menjalani kehidupan dengan cara yang tidak bijaksana. Mereka menjadi orang-orang yang boros. Mereka membelanjakan keuangan mereka untuk perkara-perkara yang sebenarnya bukan di dalam apa yang namanya kebutuhan. Mereka terjebak dalam apa yang namanya sebuah keinginan. Mari Bapak Ibu, kita harus bisa mengendalikan akan keinginan kita. Mari kita harus bijak di dalam mengelola keuangan. Alkitab berkata di dalam Lukas pasal 16 ayat 10-11, firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, jadi kalau kita melihat firman ini, maka yang penting bukan seberapa banyak uang yang kita miliki atau seberapa besar penghasilan kita Bapak Ibu, tetapi seberapa bijak kita di dalam mengendalikan pengeluaran kita. Oleh sebab itu mari di musim yang sulit, di musim yang tidak mudah, mari kita harus bijaksana, mari kita harus benar-benar dapat mengendalikan keinginan kita, mengendalikan segala hal yang bisa menarik kita untuk kita memboroskan akan keuangan kita. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita harus bijaksana, kelola keuanganmu dengan baik, dan jika memang tidak perlu, jangan membeli sesuatu. Lebih baik kita harus menabung. Dan jika memang ada hal-hal di mana kita harus menabur, mari kita harus menabur dengan bijak. Dan saya percaya kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan saja kita akan diselamatkan dari apa yang namanya hal-hal yang bisa membuat kita mengalami kemalangan, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan jadi berkat. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita dan terus memberikan sebuah hal untuk di mana kita harus benar-benar dapat mengendalikan diri agar kita menjadi orang-orang yang bijak di musim yang sulit. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.